jangan berhenti kritik DPR, jangan berhenti awasi kita untuk mengawal tolak tapera, tolak jaminan pensiun baru, dan tolak ekspor pasir laut dan hal-hal lain dalam politik legislasi, anggaran, dan pengawasan begitu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu memberikan support terhadap langkah-langkah perjuangan yang kadang sulit, kadang agak-agak gila yang saya lakukan. Tapi besti-besti seluruh Indonesia, alhamdulillah beberapa perjuangan kita berhasil. Sisa yang harus dilakukan adalah tetap kita kawal beberapa kasus korupsi yang sudah diangkat di periode kemarin. Salah satunya adalah kasus investasi fiktif Taspen, kemudian kasus korupsi timah, kasus korupsi indikasi dana sawit, dan seterusnya masih banyak lagi. Dan beberapa kebijakan, jangan berhenti kritik DPR, jangan berhenti awasi kita untuk mengawal tolak tapera, tolak jaminan pensiun baru, dan tolak ekspor pasir laut dan hal-hal lain. Mudah-mudahan ingatan kita tadi yang dilantik semuanya sama. Kita berkomitmen akan berjuang seadil-adilnya, sebaik-baiknya untuk rakyat, bangsa, dan negara. Bukan hanya atas nama rakyat, tapi juga atas nama Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa. Sumpah kita, jabatan kita sama. Jadi mudah-mudahan nanti kira-kira kalau ada isu-isu yang sangat penting, bolehlah diputar lagi sumpah jabatan tadi yang rame-rame dengan kitab suci masing-masing. Akan lanjut di Komisi 3? Saya bukan Komisi 3. Komisi Hukum? Terserah ditugaskan di mana, yang penting kalau boleh pesen, kalau boleh memohon teman-teman, anyway saya juga minta maaf, banyak banget perjuangan yang belum selesai. Terus kritik saya, terus awasi kinerja saya, tapi jangan lupa doakan semoga saya tetap kuat berjuang dengan amanah sebaik-baiknya untuk kita semua. Amin. Makasih. Ada bocoran kalau komisi nanti akan tambah jadi 13 itu ya, sudah fix kan? Ada bocoran info komisi mau tambah, itu nggak masalah, yang penting anggaran negara jangan bocor. Makasih. Ya, makasih. Gimana Pak sebagai sekjen tadi? Ya artinya bahwa ini bukan bicara masalah hebat atau tidak, tetapi bicara tanggung jawab gitu ya sebagai sekjen, karena tugasnya adalah bagaimana mengkonsolidasikan internal partai lebih baik lagi, lebih bagus lagi, dan mengkomunikasikan sinergi antara DPP dengan DPW dan juga cabang dan ranting seluruh Indonesia. Jadi tugasnya adalah sekarang lebih banyak ke dalam bagaimana caranya mengkomunikasikan program-program pemerintah yang notabene ini presiden terpilih bisa sejalan dengan kebijakan di teman-teman di internal partai. Gitu. Soal pelantikan DPR ini kan mau lanjut komisi berapa? Nah kalau tanya di komisi berapa, nanti kan juga ada pengembangan nih, ya ada wacana bahwa katanya dari 11 komisi yang ada menjadi 13, ada 12 komisi, jadi kita belum tahu, nanti kita lihat jam 2, jam 3 sejauh mana, tetapi kami siap dari Partai PAN, mau 11 komisi oke, 13 komisi juga nggak apa-apa gitu, ya. Ya makanya kita nggak tahu nih apa yang menjadi konsentrasi kita, apa yang kita lakukan nanti di 13 komisi ini gitu. Tapi semuanya masing-masing anggota yang sebanyak 48 ini tentunya kita distribusikan, baik komposisinya 3 sampai 4 orang di masing-masing komisi yang ada. Ya, makanya nih nanti keputusannya kita belum tahu, nanti jam 3 sore. Makanya mungkin ya tadi bocorannya tadi 13 ya kan? Bocoran 13. Lah, iya tadi makanya saya bilang ini 13. Ini saya nggak tahu apakah 11 itu yang kemarin itu akhirnya sekarang 2 ada penambahan, tapi karena kan jumlah kementerian juga katanya bertambah. Jadi kita lihat aja nanti keputusan di jam 3 seperti apa, gitu ya. Fokus penambahannya di sektor apa, energi, pendidikan atau? Iya, artinya kan bisa aja misalnya gini, hukum dan HAM mungkin bisa jadi hukum di komisi berapa, HAM-nya di komisi berapa, atau misalnya Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Pariwisatanya di mana, ekonomi kreatifnya apakah berbentuk kementerian atau berbentuk badan, kan seperti kayak gitu. Ntar kita sih. Kalau kabinet saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Zulkifli Hasan sebagai ketua umum. Pasti Bapak yang lebih tahu komposisi kementerian untuk Partai Amanat Nasional berapa dan jumlahnya. Tentunya sudah ada komunikasi antara Bapak Presiden terpilih. Gitu. Kan nggak bisa dipungkiri nih Pak,
anggota DPR nanti dari PAN ada juga yang bisa ditarik kabinet juga, Pak. Itu gimana? Loh iya, kalau misalnya kan kalau buat saya ada anggota dewan terus itu menjadi menteri, itu kan sebuah buat saya sebuah tanggung jawab yang besar, dan tentunya kita wakafkan mereka untuk menjadi menteri. Saya yakin Pak Zulkifli Hasan akan memberikan orang-orang yang kapabel di bidangnya, karena kan juga kabinet Jateng ya, kabinet yang memang harus sempurna dan profesional. Terakhir Mas Eko, Anda boleh menanggapi soal anggota DPR yang kalangan selebritis ini kan ada yang wajah-wajah baru itu. Ya buat saya ini sekali lagi please banget, kalau jadi anggota dewan tuh jangan dilihat dikotak-kotakin bahwa ini artis bakalan nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Ya tentunya saya lihat banyak lah teman-teman, Mbak Nurul Arifin hebat gitu ya, banyak Mas Tanto juga kemarin juga hebat, kemarin juga banyak. Jadi buat saya sekali lagi berikan kesempatan teman-teman pekerja seni untuk mengabdikan dirinya, untuk bermanfaat, untuk minimal untuk daerah pemilihannya. Saya yakin mereka bisa dan mampu. Di 11 komisi itu anggotanya dan pimpinannya kurang lebih 50 yang kadang dari berbagai anggota komisi ini ada yang merangkap ke Balek, ada yang BURT, ada yang BKSAP, ada yang BURT dan badan-badan lainnya. Belum ada pansus-pansus lainnya. Saya berharap nantinya di dalam kita bermufakat harus memperhitungkan supaya alat kelengkapan ini harus berhitung betul tentang jumlah maupun kualitas di dalam penempatannya. Jangan sampai pembengkakan jumlah komisi ini akan mengecilkan jumlah anggota yang kemarin 52 dan akan berkurang kurang lebih hanya tinggal 40, yang mana 40 ini kadang saya 3 periode jadi pimpinan komisi, untuk mencapai quorum banyak yang merangkap juga di badan-badan lainnya atau pansus-pansus lainnya. Kami berharap pemekaran komisi menjadi 12 atau 13 harus tepat memperhitungkan bagaimana kualitas persidangan kita untuk 5 tahun ke depan, dari fungsi-fungsi anggaran, fungsi legislasi maupun fungsi pengawasan. Itu yang kita harapkan, dan bagaimana DPR ke depan harus menjadi rumah hajatan rakyat. Ya, hajatan rakyat, jangan sampai 5 tahun ke depan justru hal-hal yang menyangkut keterwakilan kita itu tidak berbunyi di forum-forum rapat, baik di tingkat komisi maupun di paripurna. Harus kita sadari, 5 periode di DPR saya melihat secara kualitatif saya akui menurun, walaupun secara kuantitatif menambah, dan saya berharap defisit akses rakyat untuk berbagai hal itu harus semakin diakomodir oleh DPR. Di sini tempat ikut campurnya rakyat menentukan berbagai kebijakan 5 tahun ke depan, dan jangan sampai justru ikut campurnya rakyat itu tidak terwakili oleh kita-kita yang ada di anggota dewan saat ini atau 5 tahun ke depan.